mempunyai poin lebih. Dan begitu pun di sini. Para alim ulama yang biasa menjarah keras, kemudian ditanya tentang rawi, dia memujinya. Fulan sikoh, fulan baik, hafalannya sangat kuat. Ini menjadi poin. Idan hadihi minan natijah ida wathaqa syakhsan fa'adda ala qawlihi binawajidik wa tamassak bitawthiqihi. Idan hadihil faidah. Faidah nadribul misal, karena manhaj kita manhaj tatbiq. Di dalam kitab ini tentunya tidak ada misal, maka kita misalkan dari contoh yang tadi, contohnya Imam Syu'bah. Undur kaifa Syu'bah lama yujarrih. Fanahnu al-an na'ti bil misal ada qalil. Jangan dikira antum semua ucapan Syu'bah keras, tidak. Di sini kita mengambil contoh yang memang dalam keadaan keras. Dan sepakat para ulama di sini kenapa dia disebutkan penjarah yang keras, karena ini contohnya. Tapi jangan dipikir semua ucapan Syu'bah dibuang keras. Lah, dia min ulama ahli jarhi wa ta'dil. Namun tadi kita ketahui, dari mana kita mengetahui dia keras, mutasyaddid? Jika direkenkan dengan para ulama ahli jarhi wa ta'dil yang lain. Maka contoh, uktubu Syu'bah ibnul Hajjaj. Dia ditanya tentang Al-Minhal ibnu Amr al-Asadi. Sebelum itu kita harus mengetahui siapa Al-Minhal ibnu Amr al-Asadi. Dia adalah Al-Kufi yang hidup di tabi'in kecil, dan dia rawi yang thiqah. Undurman ala diyakul bisikoh. Qala Ibnu Adi ataupun qala Imam Ahmad Ibnu Hanbal yamdah alaih. Wa qala Nasa'i sikoh. Wa qala Ahmad Ibnu Saleh al-Jabali sikoh. Dan berkata Ad-Daruqutni saduq. Maka dari ucapan ini ulama mensikohkannya. Di antaranya Imam An-Nasa'i wa huwa mutasyaddid yaqul sikoh. Maka ini dipegang. Walakin madza qala Syu'bah tarakahu an amdin li'annahu yasma' min darihi saut qira'ah bitatrib au gina fi maqila. Maka Syu'bah meninggalkan orang ini tanpa sebab. Tidak mau mengambil hadis dari orang ini, tidak cukup dengan dia tidak mau belajar dengannya, meninggalkan majelis-majelisnya, tidak cukup, menggibahinya, menyebabkan orang jangan hadir. Dia demikian, dia demikian. Maka Syu'bah di saat mengucapkan, aku meninggalkan orang ini dikarenakan aku mendengar suara di rumahnya, maka para ulama mengatakan ini mutasyaddid. Maka di sini jarah dia tidak diterima. Maka bisa jadi di hari kiamat dia dituntut oleh Al-Minhal ibnu Amr. Karena alasan dia meninggalkannya dan mengajak manusia untuk tidak hadir juga di majelisnya, karena dia mengecapnya meninggalkan dengan sengaja. Dia mendengar qiraah atau dendangan seperti lagu, bukan pakai musik. Maka jika memang dendangan lagu, bisa jadi dia membaca Al-Quran didendangkan. Karena di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kita yang tidak mendendangkan yataghanna bil Quran. Al-Khulasah su'ila limada tarakta Al-Minhal ibni Amr li'annahu sami'tu saut huwa yataghanna. Dia bernyanyi. Maka bisa jadi bernyanyi dengan Al-Quran. Alhasil para ulama semuanya lam yakbal qaul Syu'bah. Fahada sabab limada huwa mutasyaddid. Maka Imam Ad-Dahabi di dalam kitabnya Al-Mizan mengatakan, rawa Syu'bah wa fil akhir taraka riwayah anhu
Maka Syu'bah dulu meriwayatkan, kemudian di akhirnya dia meninggalkan. Dulu dia jadi muridnya, kemudian dia tidak mau menjadi muridnya dan tidak mau belajar dengannya. Kenapa? Ditanya sebabnya. Li'annahu sami'a min baitihi saut gina. Karena dia mendengar di rumahnya ada dendangan. Maka dibela oleh Imam Ad-Dhahabi juga, wa huwa la yujibu ghamzun asy-syekh. Maka perkara ini tidak menjadikan Syekh Al-Minhal Ibnu Amr ini menjadi jatuh dan ditinggalkan hadisnya. Idan mahalu hada rawi. Maka kalau begitu bagaimana kedudukan orang ini? Orang ini bisa dikatakan sikoh, ditautsik oleh para ulama. Maka dari sini untuk kita menjadi contoh bagaimana orang-orang yang mutasyaddid dari para muhaddisin digolongkan fulan keras dalam jarah wa ta'dilnya, dan si fulan mu'tadil, pas-pasan ataupun insaf di dalam jarah wa ta'dilnya, dan si fulan mutasahil. Dari mana diketahui? Di saat digolongkan dan direkenkan kepada ucapan para ulama yang lain. Maka ini contohnya, para ulama memuji Al-Minhal Ibnu Amr dan dia di sini dalam keadaan mutasyaddid. Maka ini contoh dari Imam Syu'bah. Wa mithalu dzalik, contoh yang lain, Abu Hatim minal mutasyaddidin. Maka di dalam rawi hadis contoh Abbad Ibnu Abbad Al-Muhallabi atau Al-Mahlabi. Abbad Ibnu Abbad Al-Mahlabi. Maka dia adalah Al-Basri, rawi yang thiqah. Maka berkata Imam Ahmad kepada dia, laisa bihi ba's. Berkata Imam An-Nasa'i dan mutasyaddid An-Nasa'i yaqul thiqah. Undur al-mutasyaddid wa yaqul thiqah. Idan khud binawajidik. Maka Imam An-Nasa'i menyebutkan kepada Abbad Ibnu Abbad rawi yang thiqah. Imam Ahmad qala laisa bihi ba's, yamdahuhu. Wa kadzalika Ali Ibnu Madini yaqul Hayatul Wadi kana daka syaikhan thiqah. Wa kadzalika Ad-Dainuri qala wathaqahu. Wa kadzalika Muhammad Ibnu Sa'ad thiqah. Wa Yahya Ibnu Ma'in kadzalik alladhi mutasyaddid qala thiqah. Wa Yaqub Ibnu Syaibah yaqul ala Abbad Ibni Abbad Al-Muhallabi atau Al-Mahlabi thiqah. Idan ungdur al-ulama yaquluna thiqah bal minal mutasyaddidin kama Nasa'i wa Yahya Ibnu Ma'in yaqul thiqah. Wa hadha alladhi kana min qabl. Faidah, jika seorang rawi yang mutasyaddid kemudian dia memuji, maka pegang ucapannya. Namun mada qala Abu Hatim Ar-Razi la yuhtajju bi hadithihi. Orang ini tidak dibutuhkan hadisnya. Hadisnya tidak dibutuhkan, tidak ditulis. Fahada huwa al-jarhus syadid min Abi Hatim. Wal ulama al-akharun yaquluna thiqah. Walakin huwa yaqul la yuhtajju bi hadithihi. Fa ala hada qala Imam Ad-Dhahabi yudafi' ala hada rawi wa kadzalika al ulama al akharun. Maka inilah dari dua contoh, masih banyak yang lain dan mungkin waktu tidak mendukung. Maka berkata Imam, faidah min Imam Ad-Dhahabi fi mas'alati al-jarh al-mu'annitin, penjarahan dari orang-orang yang keras. Idza wathaqa Abu Hatim rajulan fatamassaka biqaulihi fa innahu la yathiqu illa rajulan sahih al-hadis.
Maka kaidah di sini, jika Abu Hatim menjarah, mentautsik, idan tamassaka biqaulihi. Jika Abu Hatim mengatakan mahalu hadar rajul, fulan siqah, fulan yusna alaih, fulan imam, idan tamassak bi kalamihi. Limadha li ana mutasyaddid. Karena dia orang yang sangat keras. Kalau dia menjarah, selalu menjarah dengan ucapan-ucapan yang keras. Maka di saat dia memuji, maka diambil ucapannya. Ini ucapan Imam Az-Zahabi, faidah bagi kita. Kebalikannya, wa idza layyana rajulan aw qala fihi la yuhtaju bihi. Atau jika dia mengatakan kepada seseorang, mendoifkan, melemahkan, la yuhtaju bihi, dia tidak butuh kepada hadis-hadisnya. Apa kata Imam Az-Zahabi? Fatawaqqaf, maka kita berhenti. Hatta tara maqala ghairuhu, sampai kamu melihat ulama ahlu jarhi wa ta'dil yang lain. Fa in wathaqahu ahadun fala tabni ala tajrih Abi Hatim fa innahu muta'annid fir rijal. Maka jika kamu mendapati para ulama tidak ada yang mendoifkan, kecuali dia tadi mendoifkan sendirian, dan para ulama mensikohkan, maka tidak diambil ucapan Abu Hatim, dan ini menunjukkan dia masuk kepada golongan mutasyaddidin, mu'annitin. Qad qala fi ta'ifah min rijal as-sihhah, maka berapa banyak dia mengatakan kepada rawi-rawi yang sahih, katanya laisa bihujjah, laisa biqawi au nahwu dzalik, bahwa orang ini bukan hujjah, orang ini tidak kuat hafalannya, dan yang lainnya. Fahada min qauli Imam Az-Zahabi rahimahullah. Fakamitsli hada idan nantabih, fakam min ba'di ruwah minal mutasyaddidin. Al-khulasah, faidah lana fi ma'rifati al-ulama fil jarhi wa ta'dil. Ada kelompok yang mutasyaddidin. Apa faidahnya? Jika kelompok mutasyaddid ini mentautsik, maka peganglah dengan gigi geraham kalian. Namun jika dia mendhaifkan, jangan langsung diambil, itu maknanya. Karena memang kerjaannya kebanyakan keras. Lalu bagaimana? Lihat para ulama yang lain. Nah, contohnya di sini dia berkata kepada Abbad ibni Abbad al-Mahlabi, maka dia mengatakan berkesendirian, la yuhtaju bihi au la yuhtaju bi hadithihi. Dia tidak dibutuhkan hadisnya. Padahal orang yang lain mensikohkannya. Seperti tadi Abu Daud As-Sijistani memujinya, Imam Ahmad memujinya, dan Imam An-Nasai mengatakan sikoh, dan Ali Ibnul Madini mengatakan syekhun sikoh, karena syekhun sikoh, dan yang lainnya. Maka inilah yang bisa kita berikan, dan insya Allah kita berikan misal-misal di waktu yang akan datang. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.